أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, walaupun terlambat saya bisa datang, jadi sudah kongres kemudian batal dikatakan saya harus mohon maaf atas keterlambatannya, dan sudah diumumkan bahwa malam ini malam yang ke-24. Besok itu kalau Masehinya tanggal 13. Insya Allah nanti tanggal 20 itu sudah tanggal 1 Syawal. Jadi dimungkinkan besar bahwasanya nanti jatuh pada tanggal 20 Maret. Kalau besok tanggal 13 maka tinggal seminggu lagi. Itu kok kayaknya hari Jumat ya? Iya. Berarti nanti ada 2 hari raya, ya, ada 2 hari raya Eid dan Idul Jumat. Kita kadang-kadang tidak ngerti bahwasanya hari Jumat itu sebenarnya adalah Eid, hari Eid tapi yang sifatnya usbu'iyah, yaitu hari Eid yang sifatnya mingguan. Maka persiapannya sama dalam menghadapi hari Jumat. Di antaranya apa? Tidak dibaikkan qiyamul lail khusus malam Jumat, kecuali yang sudah rutin itu boleh. Seatasnya bukan bahwa, dan tidak diperbolehkan khusus puasa di hari Jumat, maupun puasa sunnah biasa, kecuali ditambah sebelumnya atau setelah. Kemudian disunnahkan dengan sangat supaya mandi. Ada yang mengatakan wajib, karena dikatakan inna yauma ghusl jum'ati, ya, itu adalah wajibun ala kulli muqtadi, bagi mereka yang sudah iktilam, yang sudah balik, maka diwajibkan mandi Jumat. Ini khilafiyah di antara ulama antara wajib dan sunnah. Kemudian apa? Disunnahkan untuk memakai pakaian yang paling baik. Kemudian supaya bertatayyib, supaya dia memakai minyak wangi. Kemudian riwayat tasawwukan, kemudian dia bersiwak. Akhirnya persiapannya sama. Kemudian juga ada khutbahnya, sama kan Pak? Cuman kalau Jumat khutbah yang sebelum sholat, kalau Id setelah sholat baru khutbah. Tapi prinsipnya sama. Ya, maka kita ini punya Id, bahkan dikatakan Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Itu sebetulnya sekilas itu. Tapi kalau kemudian kita menyadari bahwasanya dulu kok moro-moro tarik seminggu ya kok moro-moro tahu-tahu ujuk-ujuk tinggal bagi orang yang kemarin ada, ya, yang rajin ibadah, maka kemudian harus ya, maka kemudian tinggal 10 hari yang terakhir dan tinggal seminggu. Ini kalau Rasulullah sudah tidak tidur di rumah, ya, mulai tanggal berapa? 20 Ramadan itu Rasulullah sudah iktikaf. Nah, yang ngomong ini belum iktikaf, baru akan niat untuk malam. Ya. Nah, itulah perbedaan yang sangat mencolok antara sunnah Rasulullah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dibandingkan dengan kita sekarang. Ya. Nah, maka kemudian kalau kita meresapi sebuah waktu, berarti waktu itu cepat. Ada orang mengatakan apa ini? Walaupun apa istilahnya waktu itu lambat tapi pasti, pelan tapi pasti. Nah, orang mengatakan begitu ya.
bicara tentang Abdullah itu kemungkinannya ada 4 minimal. Ini kan Abdullah dari Abdullah. Kalau ada hadis ini perlu dilacak. Ini dari Abdullah. Abdullah siapa? Karena boleh jadi ini Abdullah bin Amr bin Al-As, boleh jadi ini Abdullah bin Mas'ud, boleh jadi Abdullah bin Umar, boleh jadi Abdullah bin Abbas. Ada 4 orang yang terkenal dalam nama Abdullah. Tapi ini yang diceritakan adalah seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, dan beliau ini sangat cinta kepada Rasulullah, dan dikagumi oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Abdullah anak Umar, Abdullah bin Umar, orang ini mirip dengan Rasulullah. Kalau berjalan mirip dengan Rasulullah, kalau ngaji suara mirip Rasulullah, ya. Kalau makan mirip Rasulullah, ya. Sehingga sangat dipuji oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Nah, sahabat Abdullah ini pernah cerita bahwasanya Rasulullah itu ketika tidur itu atasnya harir, tikar, ya, kasar, hanya menjadi apa ini daun korma. Korma itu dia bukan kloso, ya, bukan apa ini kloso pandan, tapi ini. Maka diceritakan ketika Rasulullah bangun akan sholat asar itu membekas di jantung, ya, di apa ini perutnya ini membekas. Maka kemudian Abdullah itu menangis, ya Rasulullah, lau akhadtu laka mataman, betapa ya Rasulullah kalau aku bikinkan untuk Rasulullah itu tempat tidur yang empuk, yang bagus. Maka beliau mengatakan, mani dunia, ma'ana fid dunia. Apa kepentinganku dengan dunia? Kata Rasulullah, aku ini di dunia, mana di dunia karena kecuali karena seperti itu apa tahtadilu sejaratin fi yaumin sya'ibin fastara wa taraktaha. Aku ini yang Allah, aku hidup di dunia ini seperti di musim panas, seorang musafir, ya, berjalan kepanasan, kemudian berteduh di bawah pohon hanya sebentar, kemudian nanti aku tinggalkan itu pohon, hanya sedikit. Tapi ada yang menarik lagi. Jadi Abdullah ini apa yang terjadi pada dirinya dari Rasulullah itu dikenal, ya, dikatakan akhadha liman tibi Rasulullah SAW. Rasulullah itu pernah memegang pundakku. Loh, memegang pundaknya diceritakan loh, Pak. Kenapa? Kakak tidak paham. Tidak semua orang itu dipegang pundaknya begini Rasulullah itu. Dikepuk-kepuk gini apa lagi? Tapi suatu hari kata Allah, ya, aku dipegang pundak. Subhanallah. Kemudian Rasulullah itu berkata, ya Allah, kun di dunia, karena gharibun awadi usabi. Rasulullah itu kalau beri nasihat itu cekat aus. Terkenalnya itu jawab kalim. Rasulullah itu kalau bicara kalimatnya itu pendek, tapi maknanya dalam banget. Ya, masing-masing orang kadang-kadang pemahamannya beda. Itulah sabda Rasulullah. Rasulullah itu sambil memegang pundaknya Abdullah ini dengan kata, Abdullah, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang mengembara, seperti orang yang sedang merantau ke negeri asing, atau kamu ini seperti orang yang akan menyeberang jalan. Cukup begitu. Ya, apa Pak yang dimaksud orang kok seperti orang merantau? Ya supaya diambil aja. Orang yang merantau itu, misalnya saya sedang ke Malaysia atau mungkin saya di Saudi sebagai TKW, ya, atau TKI
gitu ya. Maka orang sebagai tenaga kerja di interaksi, bagaimana menyiapkan dirinya ketika akan pulang? Kita ini kan banyak orang menjadi perantauan. Ada yang dari mana? Ada yang dari Tegal, ada yang dari Pakistan, saya dari Jogja, ada yang dari Kertosono, Nganjuk, nalikoni awal-awal nginjak di Surabaya. Itu kan kemudian punya tradisi, apalagi kemudian yang masih punya orang tua di kampung. Ya, saya masih, kalau orang tua sudah habis, tinggal kakang saya usianya 74 tahun. Itu pun sudah mulai ada gejala pikun gitu, yang mewajibkan saya harus datang setiap setahun 2 kali, 3 kali. Apa yang terbayang Pak kalau kita pulang ke kampung? Kita menyiapkan sesiap-siapnya. Kita ingin dikatakan orang yang ketika dalam perantauan kita itu adalah orang yang patuh. Kita menginginkan bahwa kita yang akan pulang ke kampung itu adalah orang yang sukses. Kita tidak ingin menaiki kendaraan umum, naik kereta api, enggak. Kalau bisa kita naik kendaraan pribadi, yang walaupun akhirnya sepeda motor. Itulah Rasulullah mengatakan, kamu itu orang perantauan, sebentar lagi akan pulang. Pak, kalau kita tahu kita ini mau pulang, mau tidak mau kita ini harus pulang ke negeri asal. Karena kita di dunia ini hanya sebentar saja. Tapi kemudian kita bertanya, iya kalau aku pulang, sakitku apa? Ya, mari kita tanya sendiri. Atau kemudian Rasulullah mengibaratkan kamu itu seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Orang menyeberang jalan itu gimana sih? Dipersiapkan enggak orang naik akan menyeberang jalan? Maksudnya ngomong aja. Kan kita mencari kesempatan kapan selamat. Noleh kanan, kiri, kanan, aman berjalan. Kita mengendaki aman, ya, aman dunia dan aman akhirat. Kita kemudian berjalan. Bagaimana sifatnya orang yang berjalan di jalan raya yang menyeberang? Walaupun di situ ada zebra, apakah kemudian kita enak-enak? Atau kemudian kita bergegas, cepet-cepet? Karena kesempatannya di tengah jalan ini terbatas. Apalagi pakai lampu, ya, terutama kita ini hidup ibaratnya sekedar menyeberang jalan raya. Terus kemudian umur saya kan sudah di atas 60, ada yang di atas 70. Pak, jangan tanya kepada diri sendiri, umur 70 sekian itu cepat atau lambat? Umur kita ini kita rasakan, kita itu sering-sering merasa, kok wis tuwa aku. Kemudian ada orang mengatakan moro-moro tuwa. Sehingga kalau kita mendapati ayah ibunya pasangan hidup kita, itu dinamakan moro tuwa, karena menemukannya sudah tua. Yang berbicara tahu-tahu cucunya sudah tua. Dulu sekian tahun yang lalu, kalau aku pulang ke kampung, di halaman sudah disambut oleh ibu saya. Anakku teko. Kalau misalnya saya tidak membawa istri, kok dewe toh ini? Bojomu nih. Maka kemudian dulu kita disambut dengan ucapan le,
Sekarang yang menyebut anakku sudah tidak lagi. Kita yang menjadi anak itu sekarang punya anak, bahkan punya cucu. Kita mengucapkan apa? Bahwa kemudian sekali lagi mari kita nanti kalau pulang baca surat Ar-Rum, surat nomor 30 ayatnya 54. Walladzi khalaqakum min dha'fin. Allah itu menciptakan kamu dulu dari keadaan lemah. Si anak-anak, si bayi. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin, itu kekuatan. Kemudian timik-timik dengan merambat pelan, namun pasti itu daya lemah itu kemudian kamu menjadi kuat. Bahkan menjadi asal pokok, menjadi puncak dari kekuatan. Kira-kira umurnya sampai 30, 40. Tapi begitu sudah 40 lebih terjadi tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian setelah kamu kuat itu kamu jadikan lemah kembali. Cuma lemah yang pertama dengan lemah yang kedua itu beda. Lemah sing biyen iku kabeh wong seneng menyambut dengan kelemahan kita. Karena lucu ya. Kita mengencingi orang yang dikencingi itu bersyukur karena kita masih kecil. Terus nanti puncak pada kekuatan. Begitu sudah sampai kekuatan tidak akan lama itu. Terjadilah decline. Melemah kembali. Melemah kembali ini tidak lucu. Kalau dulu imut-imut sekarang amin. Ditambah wasyi dan kamu dalam keadaan berkorban. Jadi kata Rasulullah setelah lemah kuat, setelah kuat lemah kembali, ada tambahannya dan kamu berubah. Dan Allah menciptakan dengan segala kekuasaannya. Terus kemudian kita berkata, setelah kita lemah, aku lemah, aku dalam keadaan berubah. Apakah aku akan kuat kembali? Saya bertanya, aku yang dulu pernah kuat kira-kira 40 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, sekarang aku jadi lemah dan aku berubah. Apakah aku akan bisa kuat kembali? Maka orang akan semakin lemah, semakin lemah, dan akan semakin menjadi tanah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga menerima seluruh amal dan ibadah kita. Kalau akhir Ramadan kita merintih kepada Allah dan mengucapkan, ya Allah, hanya ini dan begini ya. Nanti kalau akhir Ramadan matur kepada Gusti Allah, ya Allah, hanya ini dan begini ya Allah yang bisa saya kerjakan di Ramadan. Terimalah ya Allah. Semua duka itu dengan segala kekurangan. Semoga Allah akan berkenan dengan Ramadan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqulu alhamdulillahi rabbil alamin.